Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hello students. We are meeting again. This is my first video actually for you, my 9th grade. Because the material is very difficult for you, so I think I must make a video to explain more about the material. Okay? Nah, anak-anak, alhamdulillah kita bertemu dalam video. Karena materinya yang akan Memlina sampaikan di kelas 9 ini cukup membutuhkan penjelasan, maka Memlina membuat video. Oke? Seperti yang sudah Memlina sampaikan kemarin bahwa bahwa materi kita adalah present perfect tense. Yang kemarin sudah disampaikan oleh Mem Usmeni di LKP. Nah, ini Memlina akan menyampaikan ulang lewat video ini agar anak-anak bisa lebih paham, oke? Alright. Nah, seperti yang sudah disampaikan Mem Usmeni di dalam LKP, students, dan Memlina sudah sempat sampaikan juga di pertemuan kita yang kemarin, present perfect digunakan untuk menunjukkan hubungan antara masa kini dan masa lalu. Waktu tindakan atau kejadiannya adalah sebelum sekarang, tetapi tidak spesifik. Dan kita seringkali lebih tertarik dengan hasil atau akibatnya daripada tindakan itu sendiri. Kemarin Memlina beri contoh ya. Wah, Memlina sekarang merasa kenyang. Kenapa kok saya kenyang? Karena tadi saya sudah sarapan. Nah, kemarin kan Memlina memberi contoh dengan kalimat itu. I am full now because I have had my breakfast. I have had my breakfast. Saya sudah sarapan. Nah, penekanannya pada kalimat simple perfect tense itu adalah efeknya, yaitu perasaan kenyang hasil dari kegiatan sudah sarapan. Nah, student, present perfect digunakan untuk mendeskripsikan salah satunya adalah tindakan atau situasi yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga kini. Jadi, kegiatan ini atau kejadian ini tuh sudah terjadi di masa lalu, tetapi sampai sekarang belum selesai. Contoh kalimat di sini, I have lived in Bantul since 1984. So, the writer have lived in Bantul since 1984. Saya sudah tinggal di Bantul sejak 1984. Sejak 1984 sampai sekarang saya masih tinggal di Bantul. Nah, itulah menggunakan simple perfect tense. Yang kedua, present perfect tense digunakan untuk mendeskripsikan apa lagi? Yaitu pengalaman yang telah terjadi tetapi waktunya tidak tertentu. Atau kamu ingin menceritakan pengalaman kamu tetapi kamu tidak mementingkan waktunya. Kamu menceritakan kejadiannya bahwa itu sudah terjadi pada masa lalu. Dan bisa jadi masih berefek pada sekarang. Contoh, I have traveled the world. Oke. Saya loh sudah berkeliling dunia. Penekanannya adalah pada kata sudah. Sudah berpergian keliling dunia. Tidak ada keterangan waktu di situ, kapan berkelilingnya. Oke? Kamu hanya menyampaikan bahwa itulah pengalamanmu yang sudah kamu lakukan. Nah, itu menggunakan present perfect. Number 3. Present perfect digunakan untuk mendeskripsikan tindakan yang dilakukan selama periode waktu yang belum selesai atau berakhir. Hampir sama dengan yang nomor 1 tadi, student, bahwa tindakan ini itu dilakukan sejak waktu lampau hingga sekarang belum berakhir. Contoh, she has been to the cinema twice this week. Dia pergi ke bioskop 2 kali dalam minggu ini. Dan ketika si penulis ini ngomong, si pembicara, the speaker speaking about this fact, bahwa pembicara membicarakan ini bahwa minggu ini tuh belum berakhir. Jadi masih
misalnya si yang diceritakan, yang dia perempuan yang pergi ke sinema itu, yang diceritakan itu ke sinemanya hari Selasa dan hari Sabtu gitu. Nah, kamu ngomongnya ini pada hari Jumat atau pada hari Sabtunya. Jadi belum selesai minggu yang kamu ceritakan itu tadi. She has been to the cinema twice this week. Oke, next. Present perfect juga digunakan untuk mendeskripsikan tindakan yang berulang dalam periode yang tidak ditentukan antara masa lalu dan masa kini. Oke, jadi tindakan atau kegiatan yang kamu lakukan berulang-ulang dari masa yang lalu hingga masa yang kini. Oke, penekanannya adalah titik tekan pada tindakan itu. We have visited Portugal several times. Kita loh sudah ke Portugis beberapa kali. Nah, beberapa kali di situ penekanannya adalah bisa kemarin, bisa waktu yang kita tidak tentukan. Kita penekanannya bercerita ini adalah mau bilang kalau sudah ke Portugis. We have visited Portugal. Oke. Next. Present perfect digunakan untuk mendeskripsikan juga tindakan yang baru saja selesai atau berakhir menggunakan kata just. Oke. I have just finished my work. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya. Pekerjaan saya itu baru saja selesai beberapa menit yang lalu dengan menggunakan kata just, dan kamu menceritakan itu menekankan bahwa sudah menyelesaikan kegiatan itu. Oke. Jadi misalnya Mem Lina nanya tugas. Hey, Mas Rahmat. Oke, have you sent the project task? Nah, kamu sudah ngirim tugas proyek belum? Nah, Mas Rahmat karena baru saja mengirim, dia bilang I have just sent my project task. Oke. Mem, saya baru saja sudah mengirimkan. Saya mengirimkan baru saja. Penekanannya adalah kata sudah mengirimkan. Oke, gitu ya. Nah, present perfect digunakan untuk mendeskripsikan juga tindakan di mana waktu tidaklah penting, tetapi yang dianggap penting adalah hasil atau akibat dari tindakan itu. Hampir mirip seperti yang tadi ya student ya. Jadi ketika ada sesuatu hasil atau sesuatu kejadian yang merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan di masa lalu. Contohnya, nih teman kita diare. Terus ada yang tanya, lah kok dia bisa diare toh? Lah itu loh, dia tuh tadi tuh makan sop pakai sambal yang banyak. Makanya diare. Nah, penekanannya adalah pada efek diarenya. Efek kegiatan yang sudah dilakukan pada masa lampau. Maka menggunakan present perfect tense. He has eaten hot soup with much chilies. He has eaten hot soup with much chilies. Oke. Dia sudah makan sup dengan banyak sambal. Nah, makanya he has got diarrhea. Oke. Nah, Mem, terus bagaimana cara membentuk sebuah kalimat present perfect tense? Ya, kita perhatikan di dalam tabel di atas, student. Membentuk present perfect tense yang kamu butuhkan seperti sebuah kalimat dalam bahasa Inggris harus ada yang namanya subject. Setelah itu harus ada yang kita sebut verb atau kata kerja. Sebuah kalimat dalam bahasa Inggris harus punya minimal 2, yaitu subject and verb. Oke, subject and verb. Nah, khusus untuk present perfect tense, sebelum verb kita menggunakan yang namanya helping verb atau yang kita sebut dengan have atau has. Dan verbnya atau kata kerjanya, kalau dalam present perfect tense, kata kerjanya harus berbentuk ketiga. Kata kerja ketiga atau kita sebut dengan past participle. Oke, masih ingat kan dulu di kelas 7 bersama Mem Suci belajar tentang subjek? Oke,
Nah, kalau subjek, kalau Memlina buat jembatan keledai ya, kita bisa menghafal Ayu Dewi she had, ya kan? I, you, they, we, she, he, it. Nah, Ayu Dewi ini termasuk plural subject, she, he, it ini termasuk singular subject. Nah, dalam Ayu Dewi atau plural subject kita menggunakan helping verb yaitu have. Untuk she, he, it atau singular subject kita menggunakan helping verb yaitu has. Jadi I have, you have, they have, we have. Kalau she has, he has, it has. Kata kerja yang digunakan kata kerja bentuk ketiga, betul. Past participle, bentuk ketiga. Jadi kalau dalam kalimat di dalam tabel, dalam contoh, I have decided to go to the beach. Saya sudah memutuskan untuk pergi ke pantai walaupun corona. Jangan ya, hati-hati ya. Oke. You have finished just now. Kamu sudah selesai baru saja. They have lost their money just now. Mereka sudah kehilangan uang mereka baru saja. Makanya mereka sedih. Okay. We have lost our snacks. So we confused. Kita kehilangan snack kita, makanya kita terus bingung mencari-cari. Okay. She has gone. Dia sudah pergi. She has gone to Jakarta from August. Berarti kalau kalimat itu dia sudah pergi ke Jakarta dari bulan Agustus, berarti sekarang dia berada di mana? Ayo. Betul, dia masih berada di Jakarta. Karena simple perfect tense adalah kegiatan yang lalu yang masih berlaku sampai sekarang. Oke, masih terjadi, efeknya masih dirasakan sampai sekarang. Nah, itu bentuk positifnya. Mem, bagaimana jika ada satu kalimat itu, Mem, tidak ada kata kerjanya? Oke, tidak ada kata decided, finished, gone, tidak ada lost. Oke. Bagaimana, Mem? Kalau cuma mau ngomong, aku ada di sana kemarin. Oke, aku sudah ada di sana ketika kejadian itu terjadi, misalnya. Oke. Ada. Apakah ada kata kerja? No. Nah, jika sebuah kalimat itu tidak ada kata kerjanya, contohnya di dalam kalimat di situ, saya telah berada di Bantul sejak Agustus. Saya telah berada di Bantul sejak Agustus. Kecuali kalau kamu pakai kata tinggal ya, kalau pakai kata tinggal itu tinggal adalah kata kerja. Tapi kalau kamu pakai kata berada itu bukan kata kerja. Maka kita harus menggunakan kalimat seperti ini. I have been in Bantul since August. Kita menggunakan tambahan kata been sebagai pengganti kata kerja. Oke? I have been in Bantul since August. Okay. Nah, bagaimana bentuk negatifnya, Mem? Bentuk negatifnya, kamu tinggal tambahkan not setelah helping verb, setelah have atau has. Oke, contohnya, I have not played. Nah, have not itu bisa kamu singkat dengan menjadi kalimat, menjadi kata haven't. You have not walked. Bisa kamu singkat menjadi haven't. You haven't walked. She has not seen. She has not seen Mulan movie. I haven't seen Mulan movie, so that's why I'm so sad. Saya belum menonton Mulan, film Mulan, makanya saya sedih pengen nonton gitu ya. Penekanannya pada kata belum. So I haven't seen Mulan's movie. Okay, you haven't studied
so that you got bad score. Efeknya adalah kamu dapat nilai jelek. Kenapa? Karena kamu belum belajar. You haven't studied, so that you got bad score. Oke. Nah, kalau mau bertanya gimana menggunakan simple perfect tense? Ya, kalau mau bertanya, kita pindahkan itu helping verb-nya ke depan, kemudian dilanjutkan dengan subject, kemudian diikuti dengan past participle. Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Oke, coba kita lihat. Have I work, atau mungkin kita ganti kata work ini dengan studied ya. Devin, have you studied? Oke. Devin, kamu sudah belajar belum? Kok kayaknya udah menguasai materi? Pak temannya penasaran. Have you studied this material before? Oke. Kamu sudah belajar materi ini belum sebelumnya? Atau Mbak Alzana bertanya kepada Mas Falah. Falah, have you seen football match? Oke. Apa kamu sudah pernah nonton pertandingan sepak bola secara live misalnya? Ya tentu sudah pernah ya, Mas Falah kan penyuka sepak bola. Oke. Nah, jadi helping verb-nya itu dipindah ke depan, kemudian dilanjutkan dengan subjek, kemudian past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Betul. Nah, dalam kalimat yang tidak memiliki kata kerja, seperti yang contoh Memilina berikan tadi, kalau bentuk negatif dan interrogatifnya adalah seperti ini. I have been in Bantul since August. Maka kalau bentuk negatifnya kalau tidak berada di Bantul sejak Agustus berarti I haven't in Bantul since August. Kalau bentuk pertanyaannya, have you been in Bantul since August? Yes, I have. No, I haven't. Misalnya. Nah, student, itu adalah sedikit penjelasan Memlina tentang present perfect tense. Semoga penjelasan ini membantu kalian dalam memahami present perfect tense. Oke? Nah, video ini silakan disimpan, dibaca, dilihat, ditonton berulang-ulang. Kalau perlu dicatat ya. Tapi jangan khawatir, PPT-nya akan Memlina bagi di Google Classroom. Oke? Dan selanjutnya adalah Memlina akan beri kamu latihan-latihan soal berkaitan dengan simple perfect tense. Oke? Jangan lupa, hari Kamis depan kalian akan mengikuti penilaian. Jadi harus dipelajari, oke? Keep studying. Keep studying. You are doing awesome. Tetap belajar, tetap semangat, kalian hebat. Oke? Alright, this is the end of the video. Keep studying ya. You are doing awesome. See you next time, student. Goodbye.